Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal di mini tryout 1 yang diadakan oleh Instagram @pppk.pgsd. Nah, bagi teman-teman yang kemarin belum mengikuti mini tryout 1 ini, mungkin bisa mengikuti dulu. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nah, setelah itu nanti setelah teman-teman mengerjakan, teman-teman bisa melihat atau menyimak video pembahasan soal-soal di mini tryout 1 ini. Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu materi tentang mini tryout 1 ini. Jadi di mini tryout 1 ini materi yang dibahas adalah tentang ciri khusus makhluk hidup. Nah, apa sih gunanya membahas materi dulu? Tujuannya adalah agar teman-teman itu punya gambaran umum tentang materi ini. Jadi, seandainya nanti ada soal dalam bentuk lain yang materinya masih terkait dengan ciri khusus makhluk hidup, teman-teman bisa menjawabnya. Oke, langsung saja. Jadi, yang dimaksud dengan ciri khusus yaitu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tertentu dan biasanya tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Itu namanya ciri khusus ya teman-teman ya. Nah, ciri khusus ini berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki untuk mempertahankan hidupnya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu ciri khusus pada hewan. Yang pertama adalah cicak. Nah, jadi cicak ini mempunyai beberapa ciri khusus nih teman-teman. Apa saja? Yang pertama, dia memiliki kemampuan autotomi. Ya, jadi autotomi itu adalah kemampuan untuk memutuskan ekornya saat berada dalam keadaan berbahaya atau ketika cicak ini dikejar oleh mangsanya, oleh musuhnya, itu dia akan melakukan autotomi, yaitu memutus ekor. Dan yang kedua, cicak itu memiliki perekat pada telapak kaki sehingga dapat merayap di dinding. Nah, jadi cicak itu kan seperti yang teman-teman tahu ya, dia selalu merayap di dinding atau di atap. Itu dan dia tidak jatuh. Ternyata karena dia memiliki perekat pada telapak kakinya. Kemudian ciri khusus yang ketiga adalah memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Atau mungkin kalau cicak ini untuk menangkap nyamuk gitu ya, dia memiliki lidah yang panjang sehingga meskipun dia menempel di tembok, dia tetap bisa mengejar atau memakan mangsanya, bisa menangkap karena dia memiliki lidah yang panjang dan juga lengket. Kemudian hewan yang selanjutnya adalah kelelawar. Nah, kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu mampu menggunakan gelombang bunyi untuk mendeteksi keadaan di sekitarnya. Ilustrasinya ada di gambar yang bawah ini ya teman-teman ya. Ini adalah kemampuan ekolokasi, yaitu kelelawar ini mengeluarkan gelombang suara. Kemudian ketika gelombang suaranya itu menabrak dinding gua atau mungkin mengenai mangsa atau mengenai musuh, itu gelombang suara tadi akan dipantulkan dan kembali lagi ke kelelawar sehingga kelelawar akan mengetahui posisi dinding gua sehingga dia tidak menabrak, atau mungkin dia dari pantulan gelombang suara tadi dia bisa mengetahui posisi mangsa atau musuhnya. Nah, ini disebut dengan kemampuan ekolokasi. Kemudian ciri khusus yang kedua dari kelelawar ini adalah dia termasuk hewan nokturnal. Nokturnal itu artinya hewan yang melakukan aktivitas pada malam hari dan tidur pada siang hari. Berarti ini kebalikan dari hewan pada umumnya, di mana kalau hewan pada umumnya itu dia beraktivitas pada siang hari dan tidur pada malam hari. Tapi untuk kelelawar, dia termasuk hewan nokturnal yang artinya dia melakukan aktivitas pada malam hari dan tidur pada siang hari. Hewan yang selanjutnya yang memiliki ciri khusus adalah unta. Apa ciri khususnya? Yaitu yang pertama, unta itu memiliki punuk pada bagian punggung.
Ini ya teman-teman ya. Punuk ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan ciri khusus yang kedua yaitu memiliki bulu mata yang panjang yang berfungsi untuk menghalangi pasir agar tidak masuk ke mata. Kemudian yang ketiga, memiliki kaki yang panjang agar badannya jauh dari permukaan pasir yang panas. Gitu. Kemudian hewan yang selanjutnya adalah bunglon. Nah, bunglon ini memiliki ciri khusus antara lain memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk mendapatkan makanan. Dan yang kedua, dia mempunyai kemampuan mimikri, yaitu mengubah warna kulit sesuai tempatnya atau sesuai dengan lingkungannya. Maksudnya di mana dia hinggap, dia bisa merubah warna sesuai dengan tempatnya hinggap. Itu dinamakan mimikri. Hewan selanjutnya adalah bebek. Bebek ini memiliki ciri khusus antara lain dia memiliki kaki berselaput. Apa gunanya? Yaitu untuk memudahkan berenang dan berjalan di tanah berlumpur. Kemudian dia memiliki paruh pipih dan lebar, yaitu yang berfungsi untuk menyaring makanan saat di lumpur. Dan yang ketiga, bebek memiliki lapisan minyak pada bulunya sehingga tidak basah ketika berada di air. Itu tadi ciri khusus yang dimiliki oleh bebek. Nah, sekarang kita beralih ke ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang pertama adalah kaktus. Apa ciri khusus yang dimiliki kaktus? Yang pertama yaitu memiliki daun berbentuk duri serta kulit yang keras dan tebal. Apa gunanya? Yaitu untuk mengurangi penguapan sekaligus sebagai pertahanan diri. Dan yang kedua, kaktus memiliki akar yang panjang berbentuk serabut. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan mencari sumber air dan menyerap air sebanyak-banyaknya ketika hujan. Kemudian, ciri khusus yang ketiga, kaktus memiliki batang yang mengembung yang berisi air sebagai cadangan makanan. Lanjut, tumbuhan yang selanjutnya yang memiliki ciri khusus adalah kantong semar. Apa ciri khusus yang dimiliki kantong semar? Yang pertama, kantong semar ini memakan serangga untuk mencukupi kebutuhan nitrogennya. Dan yang kedua, kantong semar memiliki bentuk daun menyerupai kantong dan berisi cairan asam pencerna. Dan ciri khusus yang ketiga, memiliki kantong daun berisi nektar yang berguna untuk menarik serangga. Untuk tumbuhan selanjutnya ada teratai. Nah, teratai ini memiliki ciri khusus antara lain memiliki daun lebar untuk memperbesar penguapan. Ya, seperti yang kita tahu, teratai itu hidup di daerah yang berair, di air begitu ya. Sehingga supaya dia tidak membusuk karena terlalu banyak air di sekitar di teratai, di tubuh teratai ini, maka dia memiliki daun yang lebar, yaitu gunanya untuk memperbesar penguapan. Dan yang kedua, teratai ini memiliki batang berongga yang berisi udara yang gunanya untuk membantu pernafasan sekaligus membantunya untuk bisa mengapung di air. Jadi batang berongga ini fungsinya seperti hampir-hampir seperti pelampung begitu ya teman-teman, yang berguna untuk pernafasan sekaligus membantu mengapung di air. Nah, itu tadi beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Selain yang saya bahas ini tadi di video ini, sebenarnya masih ada banyak hewan maupun tumbuhan yang memiliki ciri khusus, tapi nanti bisa kita pelajari sambil berjalan begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal mini tryout 1. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum ikut mengerjakan, bisa mengerjakan dulu dengan mengklik link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Tapi kalau teman-teman mau langsung menyimak ke pembahasan soal juga tidak masalah gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ciri khusus yang dimiliki oleh kedua tumbuhan pada gambar adalah titik-titik. Jadi yang pertama ini ada bunga mawar, dan yang kedua ada putri malu. Nah, kita lihat ciri khususnya. Yang pertama, yang A, batang bergetah. Ini kurang tepat ya teman-teman ya.
Dan yang B, permukaan daun licin, ini juga bukan. Dan C, batangnya berduri. Iya, betul ya ini teman-teman ya. Jadi tangkai mawar ini batangnya ini ya, itu berduri. Kemudian putri malu ini juga di batang atau tangkainya ini juga memiliki duri. Yang D, bunganya berwarna merah, ini salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang C, batangnya berduri. Dan lanjut nomor 2, walang sangit memiliki ciri khusus mengeluarkan bau menyengat. Hal ini berfungsi untuk titik-titik. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, membunuh mangsanya. Salah ya teman-teman ya, jadi bau menyengat yang dikeluarkan walang sangit ini tidak cukup kuat untuk membunuh mangsanya. Dan yang B, menarik perhatian mangsa, ini salah karena justru kebalikannya, untuk mempertahankan diri ya. Bau yang dikeluarkan walang sangit bukan untuk menarik perhatian mangsa. Kalau menarik perhatian mangsa itu berarti sama saja bunuh diri ya teman-teman ya. Kemudian yang C, melindungi diri dari musuhnya. Nah, ini jawaban yang betul. Kalau yang D, memudahkan untuk berkembang biak, ini juga tidak ada hubungannya. Jadi yang betul adalah yang C. Walang sangit memiliki ciri khusus dengan mengeluarkan bau menyengat, itu fungsinya untuk melindungi diri dari musuhnya. Kemudian lanjut nomor 3. Ciri khusus yang dimiliki hewan di samping adalah titik-titik. Jadi ada hewan unta, ciri khususnya adalah titik-titik. Kita lihat pilihannya. Oke, di sini kita sambil berlatih menganalisis jawaban begitu ya teman-temannya, sehingga besok ketika teman-teman menemui soal dan teman-teman itu belum pernah melihat soal tersebut atau belum pernah mempelajari materi yang berkaitan dengan soal tersebut, teman-teman terbiasa untuk menganalisis jawaban, menyingkirkan dulu jawaban yang tidak mungkin atau jawaban yang salah gitu ya. Sekarang kita lihat di soal ini yang merupakan ciri khusus hewan unta. Kita lihat yang A, memiliki leher yang panjang untuk menjangkau makanan. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ya betul, unta memiliki leher yang panjang tapi fungsinya bukan untuk menjangkau makanan. Dan yang B, memiliki bulu mata yang panjang untuk menghalangi pasir agar tidak masuk ke mata. Ini bisa jadi kita centang dulu. Kemudian yang C, memiliki punuk untuk melindungi diri dari musuh. Iya betul, dia memiliki punuk, tapi punuk yang dimiliki itu bukan untuk melindungi dari musuh, melainkan untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang D, memiliki bantalan perekat pada kaki untuk melindungi kaki saat berjalan di gurun pasir. Ini juga salah. Yang tepat adalah dia memiliki kaki yang panjang agar badannya jauh dari permukaan pasir yang panas. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang B. Unta memiliki bulu mata yang panjang yang berfungsi untuk menghalangi pasir agar tidak masuk ke mata. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bebek mempunyai jari kaki berselaput. Fungsi ciri khusus tersebut adalah titik-titik. Untuk ciri khusus bebek tadi sudah kita bahas di materi ya di awal. Nah, gunanya ciri khusus dari bebek yang memiliki jari kaki berselaput adalah yang titik-titik. Kita lihat yang A, untuk menangkap mangsa saat di dalam air. Bukan ya teman-teman. Yang B, sebagai alat pertahanan dari serangan pemangsa, ini juga bukan. Yang C, untuk memudahkan berjalan di lumpur dan berenang. Ya, ini yang betul. Dan yang D, untuk memudahkan mengais makanan yang ada di dalam tanah. Ini salah. Jadi yang betul adalah yang C, memudahkan berjalan di lumpur dan berenang. Soal berikutnya, pasangan yang tepat antara tumbuhan, ciri khusus, dan fungsinya adalah titik-titik. Mari kita cermati satu persatu. Kita lihat pilihan yang pertama. Tumbuhannya adalah pinus, ciri khususnya memiliki kulit kasar, keras, tebal, berfungsi menyimpan banyak air.
Salah ya teman-teman ya, ini fungsinya bukan untuk menyimpan banyak air. Nah, pinus itu mempunyai kulit yang kasar, keras, dan tebal, itu gunanya untuk melindungi diri dari pengganggu, bukan untuk menyimpan air. Kemudian kita lihat tumbuhan yang kedua, yaitu randu. Dia punya ciri khusus merontokkan daun, fungsinya untuk berkembang biak. Ya betul, randu itu memiliki ciri khusus merontokkan daun di musim kemarau atau sering disebut dengan meranggas gitu ya. Tapi fungsinya bukan untuk berkembang biak, melainkan untuk mengurangi penguapan. Lalu pilihan yang ketiga, tumbuhannya adalah rotan. Ciri khususnya memiliki banyak duri yang tajam. Fungsinya untuk melindungi diri dari pengganggu. Ya, ini betul. Kemudian yang keempat, kaktus memiliki ciri khusus batangnya tebal. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, betul ya. Jadi untuk menyimpan cadangan air, kaktus mempunyai batang yang menebal. Jadi untuk pilihan 1 dan 2 salah. Kita lihat di pilihannya yang ada pilihan 1 dan 2 kita eliminasi ya. Ini yang A ada, yang B ada, yang C juga ada pilihan 2. Jadi yang paling tepat adalah yang D, nomor 3 dan 4. Lanjut soal berikutnya. Fungsi batang dalam tanaman tebu adalah titik-titik. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, memperkokoh tanaman, ini salah. Dan menyerap unsur hara, ini juga bukan. Jadi yang bertugas menyerap unsur hara itu bukan batang tapi akar. Dan yang C, menyimpan cadangan makanan, ya ini yang betul ya. Yang D, menghasilkan rasa manis, itu salah. Jadi di tebu, pohon tebu itu ya, batangnya itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lanjut. Kedua hewan pada gambar di atas memiliki ciri khusus yang sama, yaitu titik-titik. Jadi di sini ada gambar lumba-lumba dan juga gambar anjing. Nah, keduanya memiliki ciri khusus yang sama. Apa itu? Kita lihat. Yang A mempunyai alat gerak utama. Ini salah ya. Alat geraknya mereka berbeda ya. Yang satu kaki, ini anjing itu kaki. Kemudian yang ikan itu jelas bukan kaki ya teman-teman ya alat geraknya. Jadi salah untuk yang A, karena ikan itu bergerak dengan sirip dan ekornya. Kemudian yang B mempunyai kelenjar susu. Ya, ini jawaban yang betul. Jadi ya, mempunyai kelenjar susu ini yang B itu karena kedua hewan ini itu termasuk hewan mamalia. Jadi keduanya memiliki kelenjar susu. Oke, yang B. Untuk yang jawaban yang C, memiliki ketebalan kulit, ini salah. Kemudian untuk jawaban yang D juga salah, tubuhnya dilindungi bulu, ini juga tidak. Jadi yang betul adalah yang B, keduanya sama-sama memiliki kelenjar susu karena keduanya adalah tergolong hewan mamalia. Lanjut. Tanaman tersebut memiliki rongga udara di seluruh batangnya yang berguna untuk titik-titik. Nah, teman-teman, itu adalah tumbuhan eceng gondok. Itu memiliki rongga di batangnya yang berguna untuk titik-titik. Ini tadi sudah dibahas ya sepertinya ya di materi awal. Kita lihat yang A, untuk mempermudah mendapatkan zat-zat mineral. Ini salah ya. Dan yang B, mempercepat proses penguapan. Ini juga salah. Jadi yang untuk membantu mempercepat proses penguapan itu bukan batangnya, tapi adalah bentuk daunnya yang lebar. Jadi bentuk daun yang lebar yang dimiliki eceng gondok ini berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Ya, jadi bukan batangnya. Yang C, memudahkan mengapung di air. Nah, ini jawaban yang betul, yang C. Kemudian untuk yang D, menarik perhatian serangga. Ini salah, tidak ada hubungannya ya. Jadi batang pada tanaman ini atau pada eceng gondok itu berfungsi untuk C, memudahkan mengapung di air. Oke, soal selanjutnya. Ciri khusus hewan pada gambar di atas ketika mempertahankan hidup adalah titik-titik. Ini adalah hewan kalajengking. Ya, itu kita lihat ciri khususnya yang A, sengat di ujung ekor untuk menyerang musuh.
Ya, langsung ketemu ya jawabannya teman-teman. Yang betul ya yang A ya. Untuk yang B, tubuh berbuku-buku untuk memudahkan gerak, ini bukan. Dua penjepit untuk memasukkan makanan, ini juga bukan ya teman-teman. Yang D, rangka luar memberi bentuk tubuh, ini juga bukan. Jadi yang betul adalah yang A. Kalajengking itu ciri khususnya adalah memiliki sengat di ujung ekor untuk menyerang musuh. Oke, soal selanjutnya. Di bawah ini adalah ciri khusus yang dimiliki ikan lele dan fungsinya, kecuali titik-titik. Yang A, memiliki misai panjang untuk mencabik-cabik mangsanya. Misai, teman-teman tahu misai? Misai itu kumis yang ada di sekitar mulutnya lele ya. Jadi yang A memiliki misai panjang untuk mencabik-cabik mangsanya. Ini sepertinya kurang tepat ya teman-teman ya. Mengapa? Dia betul memiliki misai lele itu, tapi bukan untuk mencabik-cabik mangsanya, karena misai yang dimiliki oleh lele itu tidak sekuat itu sehingga mampu untuk mencabik mangsanya. Ini bukan. Yang B, memiliki misai berfungsi untuk mengenali atau membedakan mangsa. Nah, yang ini betul. Ini adalah ciri khusus dari lele. Jadi di misai itu ada di dalamnya ada semacam indera penciuman semacam itu. Dia bisa mengenali mangsanya dari membaui melalui misai itu. Jadi dia akan tahu mangsanya ada di mana meskipun dia berada di lumpur. Dia bisa membedakan atau mengenali mangsanya dari melalui misai yang dia miliki itu. Dan yang C, memiliki tubuh berlendir untuk memudahkan bergerak di lumpur. Ini benar juga, merupakan ciri khusus. Dan yang D, memiliki insang berlapis untuk bernafas di dalam lumpur. Ini juga betul. Jadi yang bukan merupakan ciri khusus lele adalah yang A. Begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan mini tryout 1 dari Instagram pppk.pgsd. Jangan lupa untuk bergabung di grup ya, di grup Telegram yang berisi info tryout P3K PGSD. Nanti linknya ada di kolom deskripsi juga. Silahkan bergabung karena nanti di grup itu akan ada share info terbaru tentang tryout yang kami adakan. Teman-teman jangan lupa pula untuk subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal terbaru dari kami. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa lolos tes P3K tahun ini.